hormati Pak Arif Direktur Akafarma, rencang-rencang media santri sedaya ingkang tansah kula hormati media-media pondok pesantren di seluruh Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, syukurillah malam ini kita bisa bersama-sama ikrom dalam rangka milad kedua media santri Ponorogo pada hari Nuzul Quran. Semoga media santri Ponorogo ke depan semakin barokah, semakin jaya, teman-teman semua media-media pondok juga semakin bagus dalam hal kontennya dan semakin bermanfaat khususnya untuk Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semua. Sholawat serta salam kita aturkan setinggi-tingginya pada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita benar-benar diangkat satu persatu mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para sesepuh yang Allah hormati, rencang-rencang media santri, media-media pondok pesantren yang Allah hormati. Sebenarnya tadi terlalu berlebihan sekali kami mengaturakan kalian Pak Dir, kalian Pak Arif terkait nopo masalah konten-konten media pondok yang kami mengaturakan saking kulo itu lumayan berlebihan sekali, tapi leres sangat betul sekali nopo yang kami mengaturakan Pak Syamsul, nopo yang kami mengaturakan Pak Arif. Kita ini pondok-pondok pesantren ini hari ini sebenarnya konten-kontennya itu sangat potensial sekali untuk setiap harinya bisa FYP. Ini sangat potensial sekali, apalagi ketika teman-teman media santri ini momentumnya pas, momentum liburan ini pas untuk jenengan menambah konten-konten lagi setiap hari. Karena yang pasti teman-teman santri hari-hari ini sedang di rumah semua dan hari-hari ini sedang memegang gadget semuanya. Untuk jenengan semakin meng-up konten kreator lagi, itu momennya pas sekali. Nanti kepanjangannya setelah Syawal, karena jenengan sudah naik pada hari ini, pengalaman kami ini, nanti momentumnya, letupatnya nanti di setelah Syawal. Karena jenengan sudah banyak viewernya, sudah banyak followernya, nanti kemudian setelah Syawal akan diikuti algoritmanya lagi. Apalagi jenengan sudah diajangi oleh beliau Pak Arif dan keren sekali algoritmanya yang dibeli, metanya yang dibeli, itu luar biasa untuk jenengan manfaatkan. Kalau kami itu pengalamannya itu benar-benar murni dari bawah, jadi tidak ada beli-beli meta. Kalau sekarang jenengan dari Pak Arif, sangat saya sarankan sekali untuk semakin meng-up lagi kontennya. Satu itu. Kedua, pengalaman kami, kenapa banyak konten-konten yang tidak naik? Mohon maaf, kadang konten-kontennya mbak-mbak itu kurang edukasi pewarnaannya. Kontennya mbak-mbak itu lebih kebanyakan yang saya lihat kayak konten jalan di Tegalsari, di shot dari belakang, dan kemudian kadang santri benerin jilbab gini-gini terus disebuli. Itu sangat kurang ini sekali, kurang bisa meng-up FYP-nya untuk bisa semakin banyak viewernya. Kontennya kang pondok, mohon maaf ya, yang harus didandani maling itu konten-konten yang potongan pendek, clipper itu sambil pegang rokok. Niku sangat dihindari dulu untuk awal-awal, karena penguasa konten hari ini tidak bisa kita pungkiri itu adalah orang-orang minhum, orang-orang sebelah. Idealis kita ditaruh dulu, kita manfaatkan konten ini sebagus-bagusnya. Karena kalau jenengan nanti kontennya masih idealis pegang rokok, saya NO lah, saya inilah, itu sangat-sangat nanti justru menjatuhkan. Walaupun kualitas video bagus, walaupun temanya bagus, tapi sangat sulit untuk bisa kemudian FYP, untuk kemudian bisa banyak viewernya. Hal-hal seperti itu. Akan tetapi teman-teman yang Allah hormati,
memang harus diperhatikan kalian Pak Syamsul, hari ini media dakwah kita memang harus by media sosial. Memang kita harus berani, memang kita harus bermental untuk semakin banyak mengupload konten-konten pondok pesantren. Karena apa? Setahu kami hasil dari pertimbangan dan hasil dari pengalaman yang tahun lalu, menjelang pendaftaran kampus, menjelang pendaftaran pondok pesantren, itu pasti akan banyak media meng-up kasus pelecehan di pondok pesantren, kasus kekerasan di pondok pesantren. Jangan dikira itu kasus begitu saja, boten. Itu memang sudah ada skenario-nya dan pasti akan selalu di-up menjelang 3 bulan, 4 bulan menjelang pendaftaran pondok. Itu pasti. Nah, tugas kita Kulon Jenengan Sedaya hari-hari ini meng-up konten-konten terbaik dari pondok itu supaya konten-konten yang mengatakan dulu pondok pesantren kekerasan lah, seksual lah dan lain-lain itu semakin redup saja. Karena memang proyeksinya insya Allah 2030 itu proyeksinya bagaimana kemudian pondok-pondok NU itu tidak dipercaya lagi. Coba jenengan lihat mulai dari atas PBNU semakin digoyang. Kalau kita yang di akar rumput tidak menguatkan dengan konten-konten edukatif, pasti kita juga akan gulung tikar semuanya. Nah, maka kemudian kenapa Akar Farma hadir, kenapa Ibu Suri hadir bersama-sama pada malam hari ini. Kalau kampus-kampus yang besar oke lah nih, mereka sudah bagus semuanya, mereka sudah baik semuanya. Tapi ini rumah kita sendiri. Akar Farma ini rumah kita sendiri, Ibu Suri ini rumah kita sendiri yang harus bersama-sama kita tunjukkan, kita tampilkan kualitasnya, kita tampilkan segalanya agar kemudian bisa semakin dikenal, agar kemudian bisa mendapat kepercayaan lebih banyak lagi oleh masyarakat kita, khususnya oleh Nahdlatul Ulama. Nah, teman-teman media santri ini niki kalau boleh saya usul malih sedikit usul masukan. Sebenarnya apa yang hari ini FYP itu sangat bisa jenengan duplikat. Jenengan kontennya bisa FYP. Pengalaman dulu nih, pengalaman kami nih. Jadi ngeten, dulu di Jogja itu ada satu penerbit buku itu namanya Diva Press. Pernah tahu ya? Diva Press penerbit buku. Diva Press itu penulisnya anak-anak UIN Jogja. Diva Press itu ketika ada satu buku yang bestseller, Diva Press itu mengajak anak-anak penulis UIN untuk ke toko buku namanya Gramedia, membawa 10 anak, per anak disuruh mengambil 3 buku, per anak disuruh mengambil 3 buku. 3 buku ini nanti akan disaring lagi menjadi 5 buku yang paling bestseller. 5 buku paling bestseller nanti kemudian akan disaring 1 buku lagi yang paling bestseller. Nah, teman-teman 10 penulis ini disuruh membuat seperti 1 buku yang paling bestseller ini. Nah, kita juga konten begitu. Kita sebenarnya tahu, kita sering scroll, kita sering lihat. Kita hari ini tahu yang konten yang sedang ramai apa, membahas apa. Misalkan masalah fikih. Hari ini yang lagi booming apa? Nah, itu jenengan contoh. Itu jenengan duplikat. Jenengan mungkin talentnya mungkin siap. Itu jenengan duplikat, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin temanya saja yang agak berbeda. Itu sangat cepat juga untuk mendapatkan viewer dan follower. Tidak usah jenengan kemudian takut nanti dianggap wah enggak Gus, nanti saya ini jangan itu. Yang penting naik saja dulu. Nanti ideologis kita susupkan pelan-pelan. Ideologis Nahdlatul Ulama kita susupkan pelan-pelan. Karena di dunia maya itu terlalu ramai, terlalu liar. Tidak seperti di lingkungan kita di Ponorogo. Kalau di Ponorogo aman saja masih. Tapi di dunia maya itu semakin liar lagi. Jadi kita juga harus menyesuaikan dulu alirannya, kemudian kita bawa pelan-pelan.
Kayak konten teman kita Dawuh Guru itu awalnya juga seperti itu, duplikat dari konten yang lain, karena dawuh-dawuh itu semakin FYP, sehingga sekarang Dawuh Guru itu sangat luar biasa, bisa menghidupi bukan hanya di lingkungannya tapi menghidupi teman-teman yang lain. Nah, teman-teman yang Allah hormati dari media santri semuanya, edukasi seperti ini perlu untuk kita ketahui, untuk kita tambah wawasannya, untuk kita tingkatkan lagi. Karena mau dawuh Pak Samsul tenggur gunung bukan hanya ajak-ajak lagi, memang leres, memang betul sekali, dan itu perlu panjenengan dalami semuanya, perlu panjenengan perhatikan benar-benar supaya bagaimana konten-konten pondok di media Ponorogo ini bisa naik lagi, bisa lebih terkenal lagi. Kulon itu janjane di kapan hari matur kali Mas Orhan, kulon itu monggo menawi badhe kolaborasi, monggo menawi badhe sharing, monggo. Kami sangat terbuka, terutama untuk pondok-pondok di bawah RMI. Jenengan misalkan Gus niki HP ini dereng nuntut niki, oh nanti ada caranya lagi supaya HP-nya biasa-biasa saja, tapi untuk kemudian disulap hasilnya menjadi luar biasa, bisa diperhalus lagi hasilnya, bisa diedit lebih bagus lagi dengan biaya yang sangat minim. Yang penting ada kemauan, yang penting ada tekadnya, yang penting nanti kalau skill itu pelan-pelan saja, yang penting suka saja dulu. Kalau skill editornya itu pelan-pelan saja. Terus konco-konco niku satu, pertama masalah etika. Atas teman-teman putri jangan terlalu yang itu saja, tapi ke yang lain, yang lebih yang lebih tegas. Jenengan tahu kontennya Ning saya, namanya Ning Sema, tahu? Ning Sema, iya, adiknya Gus Kausan itu. Kami butuh konten-konten perempuan yang seperti itu. Walaupun jenengan mungkin sebelum tag video itu menghafal dulu, dan mungkin kadang jenengan juga kurang paham dengan intinya, tidak masalah. Tapi kami butuh sosok-sosok talent-talent yang seperti itu, seolah-olah sudah menguasai 7.000 kitab dan mengatakan dalam satu tag video itu, dalam satu potongan itu dengan bahasa yang keren, dengan lidah yang seolah-olah sudah terbiasa. Nah itu perlu lagi, jangan hanya konten tentang Tegal Sari, motoriku, terus jilbab ini gamisnya hitam, jilbabnya coklat, terus jalan dan yang terbanyak cuma itu saja. Nah kanca-kanca yang putra, terutama kalau konten untuk hari-hari ini, hindari dulu konten-konten yang sifatnya ada rokoknya, hindari dulu, karena kemudian pasti akan diserang oleh kaum minhum. Dan jenengan tahu sendiri sekarang di TikTok sudah mulai ramai. Saya juga ikut gemas, ada potongan video yang seperti ini. Hati-hati teman, kaum gudikan sebentar lagi pulang, mohon dijaga pacarnya. Wah, ini bagi saya sangat menyakitkan. Kalau mau membalas dengan konten yang lain sebenarnya sakit mau lebih jahat gitu. Tapi kadang dereng teko mawon. Terus kanca-kanca monggo lah, kita lebih terbuka lagi pondoknya, lebih terbuka lagi medianya, sambil difasilitasi kali Pak Arif, jenengan tautkan, jenengan teks Akafarma supaya jenengan juga mendapatkan hasilnya, metanya juga semakin cepat. Yang penting nanti, yang terpenting lagi, insya Allah kalau jenengan akunnya sudah lumayan, pasti jenengan tidak bingung lagi untuk beli peralatan medianya. Ini yang paling dibutuhkan. Mungkin jenengan bisa update lebih bagus lagi kamera-kameranya, nyicil kalem-kalem, sami mungkin nyicil kalem-kalem, kata media-media itu nyicil kalem-kalem. Tapi alhamdulillah, semoga dengan adanya silaturahim
saking media-media pondok iki, harapan saya terutama dari RRI, monggo pondok-pondok di bawah Ponorogo kalau ada kabar-kabar negatif apapun, monggo kita berpegang erat bersama-sama, kita saling tolong menolong, kita saling memblow up supaya di Ponorogo ini ke depan tidak ada lagi kabar-kabar pondok pesantren masalah kekerasan, pondok pesantren masalah seksual dan lain sebagainya. Dan itu mungkin sangat bisa terjadi di pondok manapun. Tapi insya Allah kalau kita berpegang erat bersama-sama, itu semua bisa tertutup dengan meta, dengan algoritma, sehingga kabar itu tidak terlalu liar dan menjadikan Ponorogo dipandang sebelah mata. Pekatan saking Allah sebagai barang kekirangan di para putri kata. Memang sebelum ini pun wonten perkumpulan nggih kali rencana lurah pondok, keamanan pondok dan juga sopir. Nah ini saatnya media santri juga harus lebih kompak lagi. Kemarin kula matur datang forum Kamtib keamanan pondok pesantren, kenapa dikumpulkan itu supaya track recordnya sekeca mawon. Misalkan ada santri tidak betah di Maya, tidak betah di tempat saya, pindah ke Budi Sawu, pindah ke Jenes, itu kemudian enak mawon ngetracknya. Ini jadi bocah lengkong orang rasan pindah ke Jenes, dia ceritanya dia, itu pengurus penak mawon ngetracknya. Ada sejarahnya berikut nopo kasus nopo atau yang tidak rasa dan lain sebagainya, sehingga meminimalisir masalah hal-hal yang negatif di lingkungan pondok pesantren kita masing-masing. Pekatan saking Allah dan sedaya berkatan kekirangan di pangkat dengan kata matur suwun atas samudaya